Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiran Risyando. Saya dari kelas SK4A dengan NIM 090111882308. Ingin mempresentasikan hasil dari studi saya, yaitu proses HRN dan round robin guna memenuhi nilai remedial mata kuliah sistem waktu nyata. Definisi pertama, HRN itu adalah algoritma penjadwalan non-preemptif yang memiliki proses berikutnya berdasarkan rasio respon tertinggi agar memberikan kesempatan adil pada proses yang sudah menunggu lama. Sedangkan round robin adalah algoritma preemptif yang di mana setiap proses diberi jatah waktu eksekusi atau tipe kuantum. Jika proses belum selesai dalam jatah tersebut, maka dikembalikan ke antrian. Perbandingan antara HRN dan round robin. HRN memiliki kelebihan yaitu menyeimbangkan antara shortest job first dan first come first serve, dan tidak membuat proses dengan burst time besar menunggu selamanya. Kekurangannya tidak cocok untuk sistem real time karena non-preemptive. Perhitungan rasio membutuhkan informasi lengkap burst time. Lalu ada round robin dengan kelebihan adil, yaitu semua proses dapat jatah waktu yang sama dan cocok untuk sistem time sharing atau multitasking. Dengan kekurangan, jika time quantum terlalu kecil, terlalu banyak overhead karena konteks switching. Jika terlalu besar, hampir sama seperti FCFS. Problem and solution dari HRN dan round robin. Problemnya adalah penyaluran CPU yang tidak adil menyebabkan proses-proses kecil atau penting harus menunggu terlalu lama. Proses dengan burst time besar seringkali kelaparan atau starvation. Sistem multitasking membutuhkan mekanisme penjadwalan yang efisien dan responsif. Diberikan solusi menggunakan algoritma HRN untuk menyeimbangkan waktu tunggu dan waktu eksekusi, dan menerapkan round robin untuk lingkungan multitasking agar proses mendapatkan giliran secara adil dan merata. Keduanya meningkatkan efisiensi CPU dan kepuasan pengguna dalam berbagai skenario. HRN studi case, permasalahan serta penyelesaian. Pertama ada di soal HRN. Sebuah sistem menggunakan algoritma penjualan HRN untuk mengatur antrian proses berikut. Dengan proses P1 arrival time pada D1, burst time ada di antrian ketiga, P2 antrian AT-nya 3, BT-nya 6, P3 AT-nya 5, BT-nya 8, AT-nya P4 AT-nya 7, BT-nya 4, P5 AT-nya 8, BT-nya 5. Dengan penyuluhan soal, hitung nilai completion time atau CT, turnaround time TIT, dan waiting time WT untuk setiap proses. Kemudian tentukan rata-rata dan WT. Pertama, jadi di sini saya telah menyelesaikan soalnya serta mendapatkan rata-rata dari nilainya. Jadi pada penjelasan soal ini, jadi pada tabel yang telah diberikan ini, kita telah diberikan 5 proses dengan AT, BT yang berbeda-beda. Tujuannya untuk menghitung nilai CT, TAT, dan WT. Kita mulai dari waktu kedatangan pertama, yaitu proses pertama P1. Pada waktu ke-1 karena tidak ada proses lain di antrian saat ini, maka P1 langsung dieksekusi selama 3 satuan waktu hingga waktu keempat. Yang kedua itu pada waktu keempat, proses P2 telah masuk antrian dengan AT3 dan BT6. Karena P1 telah selesai, maka P2 melakukan giliran eksekusi P2 dijalankan selama 6 satuan waktu hingga 10. Itu langkah ketiga, pada waktu 10, proses P3 dan P4 dan P5 telah masuk antrian. Kita hitung RR masing-masingnya dengan dimasukkan pada case pertama, yaitu RR untuk P3 dengan rumus perhitungannya, yaitu RR W tambah BT dibagi BT. Jadi dengan waktu tunggu untuk P3 ini kan 10 dikurangi arrival time-nya, terus ditambah dengan burst time-nya. Jadi 10 dikurang 5 ditambah 8 dibagi 8 sama dengan 13 bagi 8 dengan mendapatkan hasil dengan nilai 1,62. Karena proses P3 masuk pada waktu 5 dan saat ini waktu sudah ke 10. Lalu untuk RR untuk P4. Jadi di RR poin 4 ini 10 dengan waktu nilai yang sama seperti pada P3, 10 dikurangi 7 arrival time-nya, lalu ditambah 4 di burst time-nya, dibagi 4, itu mendapatkan hasil 7 per 4, dibagi lagi dan mendapatkan nilai 1,75. Ini dihitung sebagai 10 kurang 7 karena proses P4 itu masuk pada waktu 7 dan saat ini waktu sudah yang ke-10. Nah, itu masuk ke case yang kedua. Jadi untuk RR untuk P3 lanjutinnya dengan rumus yang masih sama, RR 14 kurang 5 ditambah 8 dibagi 8 sama dengan 17 per 8 mendapatkan hasil
dari nilai 2,12. Dihitung sebagai 14 kurang 15 karena proses P3 masuk pada waktu 5 dan saat ini waktu sudah ke-14. Lalu RR untuk P5, 14 dikurang 8 ditambah 5 dibagi 5 sama dengan 11/5 dan dibagi untuk mendapatkan hasil dari nilai 2,2. Dihitung sebagai 14 kurang 8 karena proses P5 masuk pada waktu 8 dan saat ini waktu sudah yang ke-14. Oke. Ini Gantt chartnya. Jadi nah, tadi kan di P ini antara P4 dan P5 ini kan kalau untuk untuk P3 sama P5 ini bisa dilihat nilainya itu yang paling besar itu pada di P5 ya. Dan itu dijalankan selama 5 satuan waktu hingga waktu ke-19. Ada di Gantt chartnya bisa dilihat nilai-nilainya sudah ditentukan dari penyelesaian case-nya, serta kalau untuk lebih jelasnya ada di bagian sini. Jadi di time pertama itu proses P1 itu tiba langsung dijalankan. Jadi selesainya pada waktu 1 ditambah 3 sama dengan 4. Tapi 3 itu dari ini first time ya. Lalu di time keempat itu time 4 di P2, proses P2 telah tiba pada waktu ketiga. Jadi proses P3 tiba pada waktu kelima tapi belum masuk Q. Nah, jadi RR untuk P2 itu sama dengan RR sama dengan 4 dikurang 3 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 7/6 dinotasikan sebagai 1,17. Jadi P2 dijalankan selama 6 menit waktu hingga waktu ke-10. Lalu pada time 10 P4 pada proses P3 dan P4 telah tiba dengan perhitungan yang tadi ada di sana di slide sebelumnya. Nih. Jadi proses P4 ini memiliki RR paling tinggi, maka dijalankan selama 4 unit waktu hingga waktu ke-14. Lalu pada waktu 14 ya ini di P5, proses P5 ini telah tiba dengan perhitungan RR untuk P3 dan RR untuk P5 yang dihasilkan yaitu P5 ini memiliki nilai tertinggi sebelumnya, jadi dijalankan selama 5 menit waktu hingga waktu ke-19. Lalu pada time 19, jadi proses P3 ini kan dijalankan hingga selesai, jadi 8 menit waktu, jadi selesai pada waktu ke-27. Lalu dari mendapatkan nilai-nilai dari Gantt chart ini kita bisa menghitung dari Gantt chart ini kan mendapatkan nilai dari completion time itu CT. Jadi kita bisa menghitung turnaround time-nya, TAT dan waiting time-nya. Jadi kita bisa completion time ini 4 dikurangi dengan rumusnya ini CT TAT itu rumusnya CT dikurangi AT. Jadi 4 dikurang 1 mendapatkan 3. 10 dikurang 3 mendapatkan 7. 27 dikurang 5 mendapatkan 22. 14 dikurang 7 mendapatkan 7. 19 kurang 8 mendapatkan 11. Dengan WT P1, P2, P3, P4, P5 ini didapatkan dengan rumus itu TAT dikurang dengan BT. Jadi 3 dikurang 3 itu sama 0. 7 dikurang 6 sama dengan 1. 22 dikurang 8 sama dengan 14. 7 dikurang 4 sama dengan 3. 11 dikurang 5 sama dengan 6. Jadi kita bisa langsung hitung rata-rata nilainya. Jadi rata-rata TAT itu dihitungnya dari TAT kita tambahkan dulu semuanya. 3 ditambah 7 ditambah 22 ditambah 7 ditambah 11 hasilnya kan 50. Terus dibagi jumlah dari TAT yaitu 5. Jadi rata-rata TAT itu sama dengan 10. Lalu rata-rata WT kita sama seperti TAT, kita tambahkan dulu 0 ditambah 1 ditambah 14 ditambah 3 ditambah 6, hasilnya itu 24 dibagi jumlah dari WT dengan nilai 24 kurang 5 dapatkan hasil 4,8. Lanjut, itu di seri case round robin. Jadi round robin ini kita dikasih 5 proses dengan data sebagai berikut, yaitu P1 AT-nya 0, BT-nya 5, P2 AT-nya 1, BT-nya 3, P3 AT-nya 2, BT-nya 1, AT P4 3, BT-nya 2, P5 AT-nya 4, BT-nya 3. Nah, jadi jika kebijakan penjadwalan CPU menggunakan algoritma round robin dengan time quantum sama dengan 2 unit,
maka tentukan urutan eksekusi proses Gantt chartnya, WT dan TAT untuk setiap proses, dan rata-rata waiting time dan turnaround time-nya. Jadi ini telah saya kerjakan juga bagian sini. Nih, bagian sini. Jadi langkah pertama itu proses yang tiba di P1 itu kan pada waktu 0. Jadi P1 ini dijalankan selama satuan waktu menyisakan 3 satuan waktu. Pada waktu kedua, P2 ini kan telah tiba, maka P2 itu dijalankan selama 2 satuan waktu, penyisakan satuan waktu. Itu langkah ketiga ini, langkah kedua pada waktu 4, P3 tiba dan langsung dieksekusi karena bersamanya hanya salah satu waktu. Lalu pada waktu kelima, P1 kembali dieksekusi, eksekusi selama 2 satuan waktu untuk menyisakan satuan waktu. Jadi sisa bersih untuk P1, P2 dan P5 nya dieksekusi sesuai urutan hingga antrian ini semuanya selesai. Gantt chartnya itu dari P1 ini saya jelasin tadi. Itu hitungannya di atas 5 dikurangi dari kuantumnya tadi 2. Jadi 5 dikurang 2 sama dengan 3, 3 dikurang 2 sama dengan 1, 1 dikurang 2 sama dengan 0, 2 dikurang 2 sama dengan 0, 3 dikurang 2 sama dengan 1. Seperti yang saya jelaskan tadi, cara untuk mendapatkan nilai dari Gantt chartnya itu seperti itu. Lalu kita dari compression time itu kan dapatnya dari Gantt chart. Jadi kita dapatkan Gantt chart tadi itu P1 pada di CT-nya di P1 itu 13, P2 itu di 12, P3 itu 5, P4 itu nilainya 9, P5 itu nilai 14. Lalu kita akan menghitung TAT-nya. TAT ini dihitung dengan rumus TAT sama dengan CT dikurangi AT. Completion time dikurangi arrival time. Jadi 13 pada P1 ini 13 dikurangi 0 sama dengan 13 TAT-nya. P2 ini 12 dikurangi 1 sama dengan 11. P3 ini 5 dikurang 2 sama dengan 3. P4 ini 9 kurang 3 sama dengan 6. P5 ini 14 dikurang 4 sama dengan 10. Lalu kita hitung WT-nya, waiting time. Jadi WT ini dihitung dengan rumus WT sama dengan TAT dikurangi BT. Jadi pada P1 ini 13 dikurangi 5 sama dengan 8, 11 dikurangi 3 sama dengan 8, P3 ini 3 dikurangi 1 sama dengan 2, P4 6 dikurang 2 sama dengan 4, 10 dikurang 3 sama dengan 7. Jadi untuk WT dan TAT P1 sampai P5 ini sudah kita dapatkan dengan nilai-nilai yang ditampilkan di PPT saya ini. Lalu kita lanjutkan. Nah, di sini lanjutannya untuk menghitung rata-rata dari WT dan rata-rata dari TAT. Jadi rata-rata dari WT dijumlahkan dulu. 8 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 7, kita bagi dari jumlah WT-nya, yaitu ada di 5, jadi 29 dibagi 5 sama dengan 5,8. Lalu pada rata-rata TAT kita jumlahkan lagi, lalu kita bagi jumlah dari TAT-nya, dapatkan hasil 43 dibagi 5 dengan hasil nilai 8,6. Baiklah, sekian dari presentasi penjelasan Staticast HRN dan Robin saya. Kalau ada salah kata saya mohon ampun dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.